Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya sepanjang hari ini. Pada malam yang indah ini, marilah kita menenangkan hati, meninggalkan sejenak segala kesibukan dan pergumulan, serta memusatkan pikiran kepada Tuhan. Kiranya melalui renungan malam ini, kita dikuatkan, kita diuburkan, dan semakin bertumbuh dalam iman kepadanya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena oleh anugerah-Mu kami dapat berkumpul kembali pada malam ini. Terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, menerima berkat-Mu dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, serangan iblis terhadap hari Sabat. Ayat renungan diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 25. Firman Tuhan berkata, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Pemberian keleluasan kepada penyembahan berhala membuka jalan kepada pengabaian lebih jauh kekuasaan surgawi. Iblis yang bekerja melalui para pemimpin gereja yang tidak suci, memalsukan hukum keempat, dan mencoba menyingkirkan hari Sabat zaman dulu, hari yang telah diberkati dan dikuduskan. Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Dan sebagai gantinya meninggalkan hari berpesta meninggikan hari berpesta orang kafir sebagai hari matahari yang patut dihormati. Mula-mula perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad-abad pertama, hari Sabat yang sebenarnya telah dipelihara oleh semua orang Kristen. Mereka menjaga kehormatan Allah dan percaya bahwa hukumnya tidak bisa diubah. Dengan bersemangat, mereka menjaga kesucian ajarannya. Tetapi dengan kelicikan yang amat sangat, iblis bekerja melalui agen-agennya untuk mencapai tujuannya, agar supaya perhentian orang-orang boleh dialihkan kepada hari Minggu. Hari itu telah dijadikan hari pesta perayaan menghormati kebangkitan Kristus. Diadakan juga upacara keagamaan pada hari itu. Namun hari Minggu itu dianggap sebagai hari rekreasi karena hari Sabat masih dipelihara sebagai hari kudus. Untuk mempersiapkan jalan bagi pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dicapai, iblis telah menuntun orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Kristus untuk membebani pemeliharaan hari Sabat dengan ketepatan yang sangat ketat, sehingga pemeliharaan hari Sabat itu sebagai suatu beban. Sekarang, dengan mengambil keuntungan dari terang palsu yang mengharuskan pemeliharaan itu, ia melemparkan cemoohan pada hari itu sebagai lembaga Yahudi. Sementara orang-orang Kristen umumnya terus memelihara hari Minggu, hari pesta kesukaan, dan menuntun mereka untuk membenci Yudaisme dan menjadikan hari Sabat suatu hari berpuasa, hari kesedihan dan kemurungan. Penipu ulung itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Ia telah bertekad untuk mengumpulkan dunia Kristen di bawah panji-panjinya dan menjalankan kuasanya melalui wakilnya, Paus yang angkuh, yang mengatakan dirinya sebagai wakil Kristus, melalui orang-orang kafir yang setengah bertobat, imam-imam yang ambisius, dan orang-orang gereja yang mengasihi dunia ini. Ia mencapai maksud dan tujuannya. Musyawarah akbar telah diadakan dari waktu ke waktu, di mana pejabat-pejabat tinggi gereja dari seluruh dunia
diundang untuk berkumpul. Di dalam hampir semua musyawarah, hari Sabat yang telah ditetapkan oleh Allah telah ditekan dan semakin direndahkan. Sementara hari Minggu semakin ditinggikan. Demikianlah pesta perayaan kekafiran akhirnya dihormati sebagai lembaga ilahi. Sementara hari Sabat yang menurut Alkitab telah dinyatakan sebagai peninggalan Yudaisme yang pengikutnya telah dinyatakan terkutuk. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 54 dan 55. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan malam ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu kami diingatkan untuk tetap setia memegang kebenaran-Nya, khususnya dalam menghormati dan menguluskan hari Sabat yang telah Engkau tetapkan sejak penciptaan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa iblis terus berusaha untuk menjauhkan umat-Mu dari ketaatan kepadamu. Karena itu, kuatkanlah iman kami agar kami tetap teguh berdiri di atas kebenaran-Mu. Tidak mudah terpengaruh oleh pencobaan, tipu daya, maupun berbagai serangan rohani yang ingin melemahkan kesetiaan kami kepadamu. Tolonglah kami agar senantiasa mengasihi dan memelihara kekudusan hari Sabat dengan penuh sukacita. Malam ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kiranya tangan kasih Tuhan menjamah mereka, menguatkan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan penuhi hati mereka dengan pengharapan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga ke dalam pemeliharaan. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyatukan, melindungi, dan memberkati setiap anggota keluarga. Jadikanlah rumah tangga kami tempat bertumbuhnya iman, kasih, dan damai sejahtera. Saat kami akan beristirahat malam, kami memohon perlindungan-Mu. Jagalah kami sepanjang malam. Jauhkan dari segala mara bahaya dan berikan kami tidur yang nyenyak, serta pemulihan bagi tubuh kami. Bangunkan kami esok hari dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.